yang suka mengkafir-kafirkan orang. Itu Wahabi ya. Yang kedua, dia itu menghalalkan darah kaum muslimin. Wah, kerennya Bapak Ibu. Saya bacakan hadisnya. Ada 3 orang yang pada hari kiamat kelak Allah tidak mengajak dia berbicara. Allah tidak mau melihat mereka. Dan Allah tidak menyucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Buat siapa? Orang yang menyebut-nyebut tadi. Ketika dia sudah sedekah itu dia sebut-sebut. Maka Allah tidak akan melihat dia nanti dan tidak diajak bicara, lalu kemudian dia akan diberikan azab yang pedih. Gitu ya. Dia sudah memberi orang lalu disebut-sebut terus. Itu orang pertama. Nah, orang yang menyebut-nyebut pemberian yang telah ia berikan. Yang kedua, orang yang memanjangkan kainnya sampai di bawah mata kaki. Ini buat laki-laki, bukan buat perempuan. Makanya kata Rasulullah, kain yang di bawah mata kaki api neraka. Masuk neraka. Nah, jadi makanya kalau ibu misalkan ada orang melihat orang yang pakaiannya itu celananya ya di cingkrang, jangan bilang Pak banjir, jangan. Itu merendahkan sunnah. Iya, sunnah ya, celana cingkrang itu sebenarnya itulah yang sunnah. Makanya kemarin kata saya cari aman. Ya sudahlah, ya. Jangan sampai di bawah mata kaki. Kalau misalkan masih ke sini masih bisa ini Bapak Ibu. Segini masih sedikit lagi kita masih bisa segini. Tapi jangan sampai lebih. Tapi faktanya kan sekarang orang yang di atas mata kaki justru kita kucilkan. Orang yang pakaiannya di atas mata kaki justru kita bilang Salafi, Wahabi. Nah, jangan sampai demikian ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita ulas sedikit yang ini tentang yang disebut kebanyakan orang di Indonesia, orang yang kainnya, celananya di atas mata kaki itu Salafi Wahabi. Sekarang pertanyaannya, atau mungkin masih bisa dijawab, apakah Salafi ini organisasi atau bukan? Salafi organisasi atau bukan? Bukan organisasi, bukan ormas. Salafi itu adalah cara beragama. Pemahaman itu namanya salafi. Nah, itu ya salafi teh. Orang-orang salaf itu seperti siapa? Pertama, tentu dari Rasulullah. Itu namanya salaf. Terus lalu kemudian sahabatnya salaf namanya. Nah, tabiin teh salaf. Tabiut tabiin itu teh salaf. Yang terakhir imam yang 4 itu teh salaf. Jadi kalau kita mengikuti mereka, berarti kita salafi. Jadi ibu, kalau misalkan melihat orang yang celananya di atas mata kaki, ibu jangan bilang sambil meremehkan itu teh. Karena itu mah salafi Wahabi. Emang ibu nggak mau menjadi salafi? Kalau orang pemahamannya bukan salaf, berarti dia bukan ahlussunnah, Bapak Ibu. Nah, salafi Wahabi gitu wenya, jangan seperti itu lagi sekarang. Itu hanya ya perkataan-perkataan sebagian oknum saja yang takut, bisa jadi ya menurut penelitian mah takut jamaahnya keambil, takut penghasilannya berkurang, makanya menyebutnya jadi Salafi Wahabi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ibu mengikuti imam yang 4, itu namanya kita namanya Salafi berarti. Ya, generasi salaf itu mereka. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, Fatimah, sebaik-baik generasi bagimu adalah aku, kata Rasulullah. Sebaik-baik salaf ya. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku, kata Rasulullah. Berarti kalau kita mengikuti Rasulullah, kita apa namanya? Salafi apa bukan? Salafi. Jadi ibu jangan tabu sekarangnya mendengarkan nama Salafi. Itu hanya fitnah saja ya. Kenapa? Nah, Salafi sama Wahabi bedanya apa? Wahabi dulu itu ada 2 yang namanya yang disebutkan dengan Wahabi ini.
Yang pertama, betul yang suka mengkafir-kafirkan orang. Itu Wahabi ya. Yang kedua, dia itu menghalalkan darah kaum muslimin. Tapi halal ya, darah kaum muslimin tak halal. Nah, pokoknya yang tidak sepaham pemahaman dengan dia, bunuh saja langsung. Nah, tetapi, bukan dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tapi anehnya orang-orang Indonesia kebanyakan mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah Wahabi. Bukan, beliau adalah bermazhab Hambali. Beliau adalah termasuk, kalau misalkan di Indonesiakan itu imam bonjol gitulah. Ya, beliau ini luar biasa membawa dakwah, pembaharu dakwah. Beliau fokusnya kepada apa? Tahayul, bid'ah, khurafat. Yang gitu-gitu tuh beliau fokusnya. Beliau fokusnya adalah memurnikan ajaran Islam. Jadi beliau fokusnya kepada tauhid. Apakah orang yang berfokus kepada tauhid itu disebut Wahabi, yang suka mengkafir-kafirkan? Tidak. Jadi dua sebenarnya orang salah kaprah. Syiah menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal yang sebetulnya Wahabi dulu itu, yang dulu orang itu orangnya Khawarij. Yang Wahabi pertama ini Khawarij. Tapi Syiah karena dia tidak suka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mentauhidkan Allah, ya, memurnikan ajaran Islam, kan Syiah enggak. Sehingga dia tidak suka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kita juga termakan dengan hal tersebut. Makanya kita katakan Salafi Wahabi, Salafi Wahabi. Nah, itu ya, jangan termakan fitnah dengan ucapan-ucapan Salafi Wahabi. Ciri-ciri Wahabi kira-kira gimana? Yang kita disodorkan oleh, terutama saya juga tuh di pesantren. Ciri-ciri Wahabi apa? Pertama, jenggotan. Ciri Wahabi. Sekarang Rasulullah jenggotan apa tidak? Berarti Rasulullah apa? Wahabi. Itu ya. Dan ciri-ciri Wahabi jidatnya hitam. Ini jangan seperti itu. Bukan begitu cara kita menilai seseorang. Cara kita menilai seseorang adalah lihat pemahaman dia, lihat manhajnya, gitu ya. Cara kita menilai orang. Sekarang kan kita ini ngaji kajian ilmiah, Bapak Ibu ya. Jangan mendengarkan, oh ini mah Wahabi, ini mah Salafi Wahabi. Jangan ya. Lihat apa yang dia sampaikan, dengarkan apa yang disampaikan, sesuai tidak pemahamannya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai terprovokasi sekarang Bapak Ibu ya. Salafi Wahabi, Salafi Wahabi. Saya juga dulu Salafi Wahabi teh. Saya dulu ke Jawa Bapak Ibu. Saya sudah dipesan sama ustadz saya. Ya. Nanti kalau kamu melihat yang jenggotan, celananya di atas mata kaki, jangan mau ngaji sama dia. Jangan ngaji sama dia. Kenapa? Itu Wahabi. Itu Wahabi. Akhirnya pada saat itu saya ngaji. Jiwa penasaran anak muda ya. Hanya saya ngaji di masjid waktu itu. Saya lihat orang ini jenggotan. Waduh, jenggotan. Saya lihat celananya, pakaiannya di atas dan pakai gamis. Wah, Wahabi ini mah, kata saya. Pingin ngaji lah sama orang Wahabi, kata saya teh. Niat saya pengen bertanya yang tidak bisa dijawab oleh orang Wahabi ini. Tapi ketika dia mulai pengajiannya, yang dia sampaikan ini Al-Quran. Allah berfirman katanya ya, begini. Rasulullah bersabda, begini katanya. Saya mikir, ini salahnya yang mana ya, kata saya teh. Besok saya mau ngaji lagi. Saya ngaji lagi besoknya. Akhirnya dia sampaikan, ini kata Allah, ini firman Allah, ini sabda Rasulullah, ini pemahaman para sahabat, ini kitabnya katanya. Akhirnya saya belilah kitab yang direkomendasikan oleh Ustadz ini. Saya beli. Banyak yang bertentangan dengan apa yang biasa saya amalkan di pesantren. Ya, banyak bertentangan dengan apa yang saya amalkan di pesantren. Waktu itu masih galau sayanya. Yang mana yang saya ikuti, kitab ini, kata Wahabi ini, atau kata guru saya, ustaz saya? Dilema pada saat itu. Dilema. Akhirnya setelah dilema itu, lama saya dilemanya. Saya putuskan tetap ngaji sama si Wahabi ini. Saya tetap ngaji. Akhirnya setelah ngaji lama-lama dengan si Wahabi ini, ternyata si Wahabi ini yang benar, yang kita sebut Wahabi. Karena dia menyampaikan ini firman Allah, ini kata Rasulullah, ini pemahaman para sahabat.
Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Ahmad begini. Oh, ini yang paling kuat. Ini pemahaman Wahabi. Makanya kata saya, oh berarti Wahabi kayaknya yang benar mah. Waktu muda dulu, berarti Wahabi yang benar kata saya. Azan dulu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Pas besoknya lagi saya ngaji. Ngebahas tentang maulid pada saat itu. Nggak boleh maulid, katanya ini bid'ah. Oh, makin kesel sayanya. Kurang ajar si Wahabi, kata saya tanya. Masa maulid nggak boleh? Tapi mereka menjelaskannya secara ilmiah. Ini dalilnya. Ini tidak pernah dilakukan para sahabat. Bahkan imam yang 4 tidak melakukannya. Rasulullah tidak pernah melakukannya. Kalau itu baik misalkan, pasti mereka mendahului kita, kata si Wahabi ini. Masih ngeberontak dalam hati saya. Masih ngeberontak. Kalau sholawatan pada saat itu tidak dibolehkan sama dia. Itu bid'ah katanya. Aneh si Wahabi ngelarang sholawatan. Dijelaskan secara panjang lebar. Saya mikir malam-malam tanya atau mungkin kata saya tanya mereka memurnikan agama Islam, memurnikan ajaran Rasulullah. Saya lama berpikirnya, akhirnya pikir-pikir saya jadi senang ngaji ke si Wahabi. Setelah malam-malam ngaji, saya juga beli banyak kitab, saya pelajari. Saya juga disuruh oleh ustadz itu jangan hanya membaca satu kitab, kata beliau. Akhirnya saya pelajari banyak kitab. Oh, ternyata saya ngambil kesimpulan. Yang kita sebut Salafi Wahabi adalah mereka tujuannya memurnikan ajaran Islam. Jadi, kalau misalkan ada orang yang memurnikan dan mempraktekkan kemurnian Islam, apakah patut kita sebut sesat? Nah, kita mengada-ngada sesuatu yang baru, yang tidak diajarkan Rasulullah, ibadah yang tidak diajarkan Rasulullah, siapa kira-kira yang rentan disebut sesat? Kita atau yang Wahabi? Kita, itu inti namanya.